kesempatan pagi ini kita semua berkumpul di sini untuk melangsungkan ujian karya ilmiah. Jadi adik Sobina Modesta ini peserta pertama untuk kelas 12 yang akan ujian karya ilmiah tahun pelajaran 2023-2024. Panjang waktu saya memberikan kesempatan kepada moderator. Untuk MC Bu Lili yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator dalam ujian karya ilmiah dari anak kita Sobina Modesta. Karya ilmiah yang disusun oleh Sobina Modesta ini judulnya Penggunaan Gawai Terhadap Minat Belajar Peserta Didik SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Jadi sekali lagi saya ulangi, penggunaan gawai terhadap minat belajar peserta didik SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Nanti dalam ujian ini pertama kali nanti akan diberikan kepada Sobina Modesta untuk mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Di kesempatan yang kedua nanti setelah selesai presentasi dari Sobina akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari penguji 1 selama 20 menit, penguji 2 selama 15 menit, dan penguji 3 selama 15 menit. Selanjutnya nanti akan diberikan kesempatan kepada adik-adik yang mau bertanya terkait dengan hasil karya ilmiah dari saudara Modesta ini. Untuk itu saya langsung memberi kesempatan kepada Sobina Modesta untuk memulai presentasi. Baik, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang sebagai penguji pertama, Ibu Trisna sebagai penguji kedua, dan Pak Octav sebagai penguji ketiga dalam presentasi karya ilmiah saya dengan judul Pengaruh Gawai Terhadap Minat Belajar Peserta Didik SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Sebelum saya mempresentasikan karya ilmiah saya ingin berterima kasih kepada kedua pembimbing saya yang telah membimbing saya selama saya melakukan penelitian terhadap karya ilmiah yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah Pak Octav Surisno, SPD, dan Ibu Sarah Angkalipa, SPD. Selanjutnya saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Pengaruh Gawai Terhadap Minat Belajar Peserta Didik SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Yang pertama, pada bab pendahuluan, yaitu latar belakang, bahwa gawai adalah alat yang mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, kemudahan ini membuat banyak orang merasa begitu antusias, memiliki bahkan menjadikannya sebagai kebutuhan utama. Nah, karena begitu menariknya fitur yang disediakan sehingga menyampingkan kegiatan yang lebih bermanfaat, khususnya bagi peserta didik di mana minat belajarnya turun karena porsi untuk gawainya itu lebih banyak. Nah, untuk kita ketahui di sini bahwa dengan adanya gawai, setiap orang merasa ingin memilikinya dan menggunakannya dengan porsi yang lebih banyak. Nah, dalam versi peserta didik, dia menggunakan gawai untuk memenuhi kebutuhannya dan juga sebagai bagaimana dia mengikuti perkembangan zaman yang sedang ada sekarang ini. Nah, untuk itu gawai ini memberikan pengaruh terhadap minat belajar dan konsentrasi belajar peserta didik. Di sini saya mengambil SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang untuk tempat penelitian saya karena sesuai dengan penelitian yang saya lakukan, yang dimana misalnya kita ambil contoh pada saat sosialisasi di sekolah, peserta didik ketika mereka menggunakan gawai atau gadget, mereka itu tidak berkonsentrasi terhadap narasumber atau orang yang membawakan materi, tetapi berkonsentrasi terhadap gawai yang mereka gunakan. Nah, berangkat dari situ, maka saya melaksanakan penelitian terhadap bagaimana pengaruh gawai terhadap minat belajar peserta didik di SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Kemudian selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian saya adalah bagaimana pengaruh gawai terhadap minat belajar peserta didik. Kemudian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gawai tersebut terhadap minat belajar peserta didik di SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Kemudian di sini karya ilmiah saya memberikan manfaat untuk yang pertama bagi pembaca, yaitu mereka dapat mengetahui informasi bagaimana pengaruh gawai terhadap minat belajar peserta didik di SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Dan bagi saya sebagai penulis, saya dapat
menambahkan wawasan saya dan melatih dalam bagaimana menulis dengan baik, dan juga sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan yang lebih tinggi dengan membuat karya ilmiah ini. Selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian teori, saya membahas tentang yang pertama, apa itu gawai. Nah, untuk diketahui bahwa gawai dalam bahasa Indonesia atau gadget dalam bahasa Inggris adalah alat khusus yang memudahkan berbagai aktivitas atau kegiatan manusia. Kemudian ada beberapa manfaat yang diberikan oleh gawai tersebut. Yang pertama adalah sumber informasi. Nah, di sini gawai hadir untuk memberikan berbagai informasi kepada setiap orang, dan juga dengan adanya informasi tersebut itu kita tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Kemudian selanjutnya adalah sebagai media komunikasi. Nah, hadirnya gawai ini itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga adalah sebagai hiburan. Nah, dengan adanya gawai ini membuat setiap orang itu bisa melakukan refreshing atau sejenisnya di gawai tersebut, karena banyak sekali fitur-fitur yang menarik yang dapat memberikan hiburan kepada si pengguna gawai tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sebagai media untuk berbisnis online. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini dengan kemajuan teknologi, orang-orang bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan dari sana. Sebagai contohnya adalah di mana sekarang kita tahu bahwa misalnya tiket pesawat itu bisa dijual dengan online. Kemudian misalnya barang-barang untuk kebutuhan di rumah tangga, misalnya ada aplikasi TikTok Shop, ada aplikasi Lazada, Bibli, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya yang bermanfaat sebagai media berbisnis online. Kemudian selanjutnya adalah dampak positif. Nah, dampak positif dari adanya gawai tersebut yang pertama adalah sebagai media kita untuk berinteraksi. Nah, di sini gawai hadir untuk kita bisa berinteraksi dengan orang dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua adalah mempersingkat jarak. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini membuat kita tidak lagi dibatasi oleh jarak, sehingga informasi ataupun kita berkomunikasi dengan orang itu semakin dipermudah. Kemudian yang selanjutnya adalah memudahkan pelajar untuk mengkonsultasikan pelajarannya itu kepada Bapak Ibu guru. Nah, hal inilah yang memberikan dampak positif besar bagi peserta didik atau para pelajar, yaitu di mana mereka bisa mengkonsultasikan materi ataupun pembelajaran dengan Bapak Ibu guru itu tanpa harus bertatap muka. Dan juga kita tahu sebelum ini pernah ada pembelajaran secara online. Nah, hal itulah yang memberikan dampak positif dari adanya gawai ini. Selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif dari adanya gawai ini yang pertama adalah terkena radiasi. Nah, ketika kita menggunakan gawai dengan waktu yang cukup lama, maka akan memberikan dampak negatif, yaitu terkena radiasi, khususnya itu pada mata, bisa menyebabkan rabun. Kemudian selanjutnya adalah kecanduan. Nah, ketika kita menggunakan gawai secara terus-menerus, kita akan semakin candu dan juga tidak bisa lepas dari alat tersebut. Misalnya salah satu contoh saya bahas di latar belakang, yaitu misalnya anak-anak pada saat bangun pagi, hal yang mereka lakukan yang pertama kali yang mereka lakukan adalah mencari gadget atau gawai yang mereka punya. Hal itulah yang menunjukkan bahwa gadget atau gawai itu sudah menjadi hal yang membuat mereka candu dan tidak bisa lepas dari alat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah lambat memahami pelajaran. Nah, bagi peserta didik atau pelajar, ketika mereka menggunakan gawai secara terus-menerus, mereka akan lambat memahami pelajaran. Salah satu contohnya misalnya pada saat malam, salah satu seorang peserta didik, dia menggunakan gawai sampai larut malam, misalnya sampai jam 2 atau jam 3 dini hari. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan ketika dia mengikuti pelajaran di sekolah, dia tidak akan berkonsentrasi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah penyalahgunaan. Nah, dengan hadirnya gawai atau gadget ini membuat seseorang itu menyalahgunakannya, misalnya itu mencari situs-situs pornografi ataupun mengupload foto atau video yang dapat menghasilkan adanya perundungan atau pembulian di dalam media sosial. Kemudian selanjutnya pada kajian teori ini juga saya membahas tentang minat. Nah, untuk kita ketahui bahwa minat adalah sesuatu yang menimbulkan seseorang memiliki perhatian terhadap hal tersebut. Nah, jadi ketika kita mempunyai minat, otomatis kita akan berperhatian penuh atau punya keinginan untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian selanjutnya itu bentuk-bentuk minat. Nah, di sini saya membahas dua bentuk minat menurut Bukhari dalam penelitian Karani tahun 2013 halaman 140 ada dua bentuk minat. Yang pertama primitif dan yang kedua kultural. Nah, kalau minat primitif itu minat yang bersifat biologis, misalnya kita suka makan bakso atau minat untuk
makan roti seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau minat kultural dia itu sifatnya lebih tinggi dari minat primitif, karena ketika kita meminati sesuatu kita punya tindakan untuk mempelajari hal tersebut. Misalnya saya suka bola voli. Nah, hal tersebut mendorong saya untuk belajar lebih dalam tentang bagaimana permainan bola voli seperti itu. Kemudian selanjutnya ada macam-macam minat yang dikemukakan oleh Adil Safra dalam penelitian karyanya juga pada tahun 2013, ada halaman 141, yaitu ada 3. Yang pertama, minat yang diekspresikan. Nah, kalau minat yang diekspresikan ini, dia hanya menyampaikannya lewat kata-kata. Misalnya, saya suka makan bakso, saya suka menari, seperti itu. Kemudian kalau yang kedua yaitu minat yang diwujudkan. Nah, kalau minat yang diwujudkan itu berarti kita menerapkan minat tersebut dan mempelajari lebih dalam terhadap minat tersebut. Misalnya, saya suka main basket, jadi saya belajar basket, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah minat yang diinventariskan. Nah, minat yang diinventariskan ini akan diketahui minat seseorang itu ketika diberikan angket atau diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai minat tersebut. Misalnya saya mengambil contoh di sini di mana adik-adik kelas 10 sekarang sedang mengisi angket untuk bisa mengetahui jurusan mereka, minat mereka di jurusan apa. Itulah salah satu contoh dari minat yang diinventariskan. Nah, selanjutnya saya membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar ini. Nah, faktor-faktor yang mempelajari minat ini saya ambil dari penelitian Asril Asari pada tahun 2015. Ada beberapa. Yang pertama adalah bakat. Nah, kita ketahui bahwa bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Nah, faktor inilah yang mendukung seseorang mempelajari hal tersebut karena dia punya kemampuan dasar terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah intelijensi atau kecerdasan. Nah, ketika kita meminati sesuatu, otomatis itu ada dasar bahwa kita cakap dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Nah, ketika kita memiliki minat, otomatis itu kita punya motivasi sendiri. Bagaimana kita mempelajari atau bagaimana tindakan kita terhadap minat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sikap. Nah, sikap di sini ketika kita tahu minat kita, bagaimana kita menyikapi minat tersebut. Apakah kita berhenti hanya sebagai minat yang kita ekspresikan atau dalam bentuk tindakan atau mempelajari secara lanjut minat yang kita miliki. Nah, kemudian yang terakhir adalah hipotesis. Jadi hipotesis dari penelitian saya itu yaitu adalah bahwa gawai atau gadget ini berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik di SMA Santo Ana Lucian Kupang. Kemudian selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Di sini saya membahas yang pertama jenis penelitian. Jadi untuk diketahui jenis penelitian yang saya punya adalah jenis penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan datanya adalah wawancara tertulis atau menggunakan kuesioner. Dan untuk kita ketahui kenapa saya menggunakan kuesioner, karena berkaitan dengan judul saya yaitu pengaruh gawai terhadap minat belajar. Nah, hal tersebut sebagai pengekspresian di mana saya memanfaatkan teknologi atau kemajuan yang sedang ada di era kita sekarang ini. Kemudian selanjutnya adalah instrumen dari penelitian saya itu adalah angket. Kemudian tempat saya melakukan penelitian dari SMA Santo Ana Lucian Kupang. Kemudian waktu saya melakukan penelitian itu mulai dari tanggal 6 Februari sampai 20 Februari tahun 2024 di SMA Santo Ana Lucian Kupang. Kemudian selanjutnya adalah populasi. Populasi dari penelitian saya adalah peserta didik SMA Santo Ana Lucian Kupang dengan sampelnya itu berjumlah 20 orang. Kemudian selanjutnya adalah alur penelitian. Yang pertama itu saya bahas tentang survei penelitian saya. Jadi yang pertama adalah survei penelitian, yaitu sebelum saya mengambil judul, saya melakukan penelitian dulu di SMA Santo Ana Lucian Kupang apakah tempat ini cocok untuk saya melaksanakan penelitian saya. Kemudian yang kedua adalah studi pustaka, yaitu saya memanfaatkan internet untuk mencari berbagai jurnal untuk sebagai pendukung dari karya ilmiah yang saya buat. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah saya merumuskan masalah yang dibantu oleh kedua pembimbing saya. Kemudian yang keempat adalah melakukan bagaimana saya mencari tujuan dari penelitian saya, dan yang terakhir adalah mengumpulkan data yaitu menggunakan kuesioner sehingga mendapatkan hasil penelitian di SMA Santo Ana Lucian Kupang. Nah, selanjutnya adalah hasil dari penelitian saya. Berdasarkan penelitian yang diadakan pada tanggal 6 Februari 2015
2024 sampai 20 Februari 2024 di SMA Santo Anus Desa Kupang, Jalan Frase Buraya, Gang Teri 4, Ebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 71% peserta didik SMA Santo Anus Desa Kupang yang dijadikan sampel adalah 20 orang, bahwa gawai atau HP mengganggu konsentrasi belajar dan minat belajar. Kemudian dan merujuk pada hipotesis yang disimpulkan bahwa segala jenis gawai atau salah satunya adalah HP dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik, sehingga hipotesis yang diamati penulis telah memberikan jawaban berdasarkan kuesioner dan analisis penelitian. Dan hampir sebagian besar peserta didik merasa bahwa minat belajar mereka turun karena keberadaan HP atau gawai lainnya. Misalnya merujuk kepada pertanyaan kuesioner, dari keseluruhan pertanyaan menunjukkan HP atau gawai mempengaruhi minat belajar peserta didik. Kemudian dengan terjawabnya hipotesis dan rumusan masalah dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gawai mempengaruhi minat belajar peserta didik SMA Santo Anus Desa Kupang. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian saya, yaitu bahwa kita ketahui bahwa pendidikan adalah wadah bagi setiap orang untuk mampu menemukan diri, menemukan potensi, menunjukkan kemampuan, dan sebagai pembentuk karakter dan menemukan berbagai inovasi. Keadaan pendidikan saat ini sudah sangat baik, mulai dari fasilitas hingga media yang digunakan untuk mendukung seseorang melakukan proses pembelajaran atau berbagai aktivitas lainnya yang merupakan bagian penting dari proses pendidikan itu sendiri. Misalnya dalam proses pendidikan, pembelajaran digunakan untuk menemukan berbagai informasi baru dan mencari materi pembelajaran yang dibutuhkan. Peserta didik tidak lagi dipersulit untuk mendapatkan berbagai informasi, namun ketika kemudahan ada, peserta didik justru menempatkannya menjadi prioritas utama sehingga aktivitas utamanya itu belajar diabaikan. Kemudian berdasarkan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa peserta didik SMA Santo Anus Desa Kupang yang menjadi subjek dalam penelitian ini memiliki tingkat ketergantungan terhadap gawai belajarnya yang dipengaruhi oleh gawai hingga mencapai 71%, sehingga minat dan konsentrasi belajarnya menurun. Nah, itulah kesimpulan dari penelitian saya yang dimana bahwa peserta didik SMA Santo Anus Jansen memiliki kecanduan ataupun gangguan saat belajar itu karena gangguan dari gadget atau gawai yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya adalah saran. Dengan hasil penelitian bahwa gawai dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik SMA Santo Anus Desa Kupang, saya sebagai penulis menyarankan kepada pembaca agar tidak memprioritaskan gawai sebagai kebutuhan utama sehingga mengabaikan aktivitas utamanya adalah belajar. Karena pada dasarnya gawai hanyalah bagian kecil dari seluruh proses kehidupan kita, maka sepatutnya kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu saja presentasi karya ilmiah saya ucapkan limpah terima kasih. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Yang sudah mempresentasikan hasil karya ilmiahnya dengan judul tadi, pengaruh gawai terhadap minat belajar peserta didik SMA Santo Anus Desa Kupang. Untuk kesempatan yang pertama, saya langsung saja berikan kesempatan kepada Pater Kepala Sekolah, Pater Aris, untuk bertanya atau memberikan saran atau mengkritik terhadap karya ilmiah yang sudah dipresentasikan oleh saudara. Baik, terima kasih Pak Okta dan terima kasih secara khusus juga kepada Ebi. Ada beberapa pertanyaan juga saran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Itu saya lihat dalam kata pengantar itu. Kata pengantar itu ya setelah berterima kasih kepada Tuhan itu berterima kasih kepada kepala sekolah ya. Menurut saya itu tidak tepat karena bapak kepala sekolah yang menggagas, tapi yang bersusah payah itu bapak dan ibu pendamping. Jadi nomor 2 ditempatkan sebagai bapak ibu pendamping, kepala sekolahnya urutan yang terakhir. Ya, karena kerja keras dari para pendamping itu diberi apresiasi jauh lebih tinggi daripada kepala sekolah sebagai pengawas. Itu bisa diperbaiki waktu itu. Lalu pada judul tampilan judul itu nanti Edi punya judul karya ilmiah itu ditulis sendiri, lalu di bawahnya karya ilmiah, lalu baru kemudian nanti Pak Okta bisa sesuaikan supaya adik-adik mereka itu punya konsep judul yang sama. Jadi
Nah, jangan tulis karya ilmiah langsung dengan judulnya, tidak, judulnya dulu, lalu di bagian bawahnya karya ilmiah, oleh siapa, seperti itu. Yang kedua, menurut saya ini penelitian yang menarik. Kita bicara tentang ketergantungan ya. Ketergantungan itu bisa terjadi karena memang pembelajaran sekarang itu menggunakan gawai, salah satunya HP. Ketergantungan ini bisa terjadi. Misalnya, saya beri contoh, kita mau selesaikan satu kasus, lalu Bapak Ibu guru minta supaya menyelesaikan kasus itu melalui YouTube misalnya, atau melalui media-media pembelajaran yang disarankan misalnya. Nah, ketergantungan ini bisa sangat positif. Ketergantungan bisa sangat positif. Atau Bapak Ibu guru ketika mau mengajar di kelas, ketergantungan terhadap sarana dan prasarana IT misalnya itu membantu mereka untuk menyenangkan kelas misalnya. Ketergantungan ini juga bisa menjadi sangat positif. Ketergantungan yang bisa dalam pengertian yang negatif adalah ketika menyalahgunakan gawai, penyalahgunaan terhadap gawai. Atau ya diberitahu bahwa 71% itu mereka lebih suka menggunakan gawai, dan gawai itu akhirnya menyingkirkan nilai-nilai lain, misalnya pembelajaran mandiri, lebih kepada bukan kepada pembelajaran tapi lebih kepada konten-konten yang lain. Nah, itu ketergantungan yang negatif dan persis disampaikan itu. Lalu Ebi bisa lihat lagi, nanti edit lagi, ada beberapa penggunaan kata di ya, di sebagai awalan. Di sebagai awalan misalnya diikuti dengan kata kerja, dimakan ditulis sambung, dikerjakan ditulis sambung. Tapi diikuti di sebagai kata depan, itu artinya di setelah di yang mengikutinya adalah keterangan tempat, misalnya di dapur ditulis terpisah, di dapur, di kamar makan, di balik ditulis terpisah. Jadi itu satu dua kesalahan yang mungkin Ebi akan bisa perhatikan dan bisa punya waktu untuk edit lagi. Yang berikut, Ebi punya hipotesa ya. Hipotesa itu artinya dalam kepalanya Ebi sudah punya punya konsep hipotesa. Misalnya saya punya hipotesa bahwa Ebi itu nakal. Saya juga bisa punya hipotesa Ebi itu tidak nakal. Jadi hipotesa itu sesuatu yang sudah ada dalam kepala kita, yang kemudian didukung dengan bahan-bahan yang kita pelajari, atau materi-materi yang kita pelajari, atau sumber-sumber bacaan yang kita pelajari. Dalam hipotesanya Ebi ternyata setelah mengadakan penelitian, hipotesa itu benar. Bagaimana kalau setelah mengadakan penelitian hipotesanya salah? Coba Ebi bisa berikan satu contoh yang diberikan kepada saya. Jadi menurut pandangan saya, ketika hipotesis saya itu tidak teruji, itu yang saya tahu itu misalnya pada penelitian kuantitatif misalnya. Nah, pada penelitian kuantitatif kita bisa menggunakan validasi datanya. Ketika data yang kita punya itu nilainya turun dari validasi yang ada, otomatis judul atau karya ilmiah kita itu tidak terjawab, atau penelitian kita itu tidak sesuai dengan hipotesis yang kita punya. Nah, menurut saya jika pada hipotesisnya itu tidak sesuai dengan hasil penelitian yang saya punya, bagi saya itu tidak menjadi masalah, karena kita itu masih dalam proses penelitian. Hipotesis yang kita punya itu tidak selamanya harus benar dengan terjawabnya di penelitian yang akan kita laksanakan. Itu saja Pak. Terima kasih. Lalu kemudian kita menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hipotesa, dia tetap menjadi karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu tidak saja membenarkan hipotesa, tapi juga boleh jadi dia melawan hipotesa dan tetap sebagai yang ilmiah. Yang berikut, Ebi menurut Ebi ya, Ebi sudah hampir selesai di SMA Cornelius Jansen. Ebi juga adalah salah satu pengguna gawai. Kalau saya mengadakan penelitian, boleh jadi Ebi adalah subjek yang saya, atau responden yang saya minta untuk memberikan tanggapan.
Kebetulan Ebi adalah seorang peneliti, maka Ebi mengundang beberapa 20 teman untuk sebagai responden. Jika saya sebagai peneliti, lalu Ebi sendiri adalah responden, apa tanggapan Ebi? Apakah gawai itu betul-betul mempengaruhi Ebi secara psikologi, secara emosional, secara akademik, secara sosial? Jadi Ebi bisa ceritakan secara konkret pengalaman penggunaan gawai itu. Artinya berdasarkan Ebi punya pengalaman sendiri. Silakan. Sebenarnya, jadi menurut pengalaman yang saya miliki bahwa gawai ini memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif bagi diri saya sendiri. Selama saya 3 tahun di SMA Santa Lucia Kupang, otomatis itu gawai menjadi salah satu kebutuhan utama bagi diri saya sendiri, karena dari sana saya mendapatkan begitu banyak informasi dan wawasan-wawasan tambahan yang mungkin tidak saya peroleh di sekolah. Misalnya mungkin di sekolah kita memiliki keterbatasan dari misalnya buku, kita bisa cari informasi tambahan di handphone atau gadget atau gawai yang kita miliki. Nah, menurut pengalaman saya, menurut saya sendiri, saya mampu menempatkan diri saya dalam menggunakan gawai atau gadget itu sendiri, karena saya membuat bagi diri saya sendiri, saya memberi aturan untuk saya bagaimana saya menggunakan gawai atau gadget tersebut. Nah, dari 3 tahun pengalaman saya, meskipun gawai atau berada di sekitar saya atau gadget tersebut, itu saya tetap melakukan tugas utama saya, yaitu belajar. Nah, dan di sini gawai itu menjadi alat bantu saya untuk bagaimana saya mencari wawasan atau latihan-latihan soal yang dapat mendukung saya untuk mengetahui suatu pembelajaran di sekolah. Kemudian juga dengan adanya gawai ini kadang memberikan dampak negatif, karena misalnya saya sedang belajar kemudian munculnya notifikasi atau hal semacam itu yang bisa sedikit mengganggu konsentrasi. Tetapi ketika kita bisa menempatkan diri kita untuk bisa menggunakan gawai tersebut dengan porsi yang kita butuhkan, maka tidak akan memberikan dampak negatif yang berlebihan atau masuk dalam porsi seperti yang saya jelaskan tadi, itu kecanduan menggunakan gawai atau gadget tersebut. Kemudian dampak positif lain yang saya miliki yaitu dimana dengan menggunakan gawai atau gadget itu informasi atau hal-hal yang baru itu bisa saya dapatkan dari sana. Kemudian juga didukung dengan adanya gawai atau gadget ini, saya itu tidak lagi terbatas oleh misalnya saat saya belajar di sekolah, mungkin ada hal-hal yang mungkin saya belum ketahui. Dengan adanya gawai atau gadget tersebut, saya bisa mencari informasi tambahan untuk bisa mendukung dan menambah wawasan saya. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Pengalaman apa yang kau alami itulah yang kau cerita. Pertanyaan lanjutan, ketika Ebi berhadapan dengan gawai, tentu saja berhadapan dengan banyak pilihannya. Sama seperti saya ketika pergi ke restoran, begitu banyak menu yang disiapkan. Boleh jadi beberapa menu itu adalah racikan yang dibuat, misalnya kita makan ini apa ya? Makan ini kuah atau kuah asam, saya kira mungkin tidak, tapi ini brandy ball itu dicampur dengan daging babi. Kadang-kadang saya salah, saya pikir itu daging babi, ternyata itu halian. Bisa? Lengkuas. Jadi ketika Ebi juga berhadapan dengan itu, ini saya buat ilustrasi tadi, saya membawa kepada yang pengguna ini gadget. Ebi juga berhadapan yang ada yang asli dan ada yang tidak. Ada yang hoax dan ada yang benar. Jadi bagaimana cara Ebi menyelesaikan masalah seperti ini ketika berhadapan dengan gadget, terutama tentang informasi-informasi yang sifatnya benar, valid, tapi ada informasi-informasinya yang hoax, sama seperti tadi. Saya sulit membedakan daging dan itu lengkuas. Kira-kira apa yang Ebi lakukan ketika Ebi menggunakan gadget itu? Pilihan yang kita dapatkan di sana, dan mungkin saja kita belum mengetahui apakah ini hal benar atau tidak. Nah, yang kita lakukan menurut saya sendiri adalah menelusuri secara lanjut.
Misalnya informasi, salah satu informasinya misalnya saya ambil contoh di sini, misalnya SMA Santo Alus Jansen adalah sekolah yang memiliki literasi yang sangat tinggi. Nah, mungkin saja kan bagi pikiran kita bisa saja kita percaya dan bisa tidak. Nah, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah menelusuri, melihat seperti apa SMA Santo Alus Jansen ini, apakah benar ada literasi di sana. Nah, ketika kita sudah menelusuri secara lanjut dan terbukti bahwa hal tersebut itu benar, maka itu adalah informasi yang bisa kita jadikan sebagai informasi yang bisa menjadi hal yang terbukti atau benar, dan kita bisa menyampaikannya atau menjelaskannya kepada orang lain karena buktinya sudah benar atau hal tersebut itu benar-benar terjadi. Jadi di sini hal yang kita lakukan adalah menelusuri secara lanjut pilihan-pilihan tersebut. Jika hal tersebut tidak terbukti, maka kita tidak boleh menyebarkan informasi tersebut karena dapat mendatangkan masalah baru, yaitu menyebarkan hoax. Saya kritik terus. Saya sangat sangat mendukung terutama penelitian yang dilakukan oleh EVI, dan saya sebagai pimpinan saya patut memberikan apresiasi yang luar biasa kepada EVI, sudah menjelaskan dengan sangat baik kepada kami. Dan pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan sebetulnya sangat subjektif ya, bukan tentang ini apa karya dia. Apakah Ebi merasa ada sesuatu yang berubah dan diubah dalam dirimu ketika engkau menjalani masa pendidikan di SMA Alus Jansen? Itu pertanyaan terakhir. Saya dari saya sendiri otomatis saya mengalami begitu banyak perubahan yang saya miliki di SMA Santo Alus Jansen Kupang. Karena jujur dulu pada saat SMP saya itu orangnya sangat tertutup, kemudian insecure dengan berbagai hal, banyak sekali materi dari segi ekonomi, kemudian dari segi kemampuan saya sendiri. Tapi ketika saya berangkat dari kampung datang ke SMA Santo Alus Jansen Kupang, meskipun tidak pada saat itu kedua orang tua saya tidak mendukung perjalanan jauh, karena kan di Manggarai juga kan punya sekolah, pasti mereka bilang bahwa lebih baik di sini dan pendidikannya itu di kampung sendiri. Jadi menurut saya itu saya menolak hal tersebut dan memberanikan diri untuk datang ke sini. Dan pada saat itu bapak mama tidak antar, datang sendiri ke sini. Jadi saat saya sampai di sini, jujur pada saat awal sampai di SMA Santo Alus Jansen saya tidak suka, karena saya melihat kestrategisan tempatnya itu kan pada saat itu kebun, masih kebun tempatnya. Jadi saya bilang kayaknya saya tidak mau sekolah di sini. Jadi seiring berjalannya waktu saya berkenalan dengan teman-teman, dan pada saat yang saya senang karena saat itu bapak ibu guru itu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengembangkan bakat yang saya punya dalam diri saya. Dan dengan kesempatan yang diberikan itu banyak sekali perubahan yang saya miliki, yaitu yang pertama yang pasti percaya diri yang saya miliki itu semakin berubah. Kemudian banyak pencapaian yang saya punya di SMA Santo Alus Jansen yang membuat saya menjadi bangga pada diri saya sendiri dan mau untuk terus belajar. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman di sini juga mendukung. Kemudian bapak ibu guru itu jujur sangat-sangat saya apresiasi dari segi relasi, karena pada saat SMP saya itu melihat bahwa pendidikan yang saya punya itu terlalu dikekang dan tidak ada interaksi antara saya dengan guru-guru, kemudian dengan teman juga terbatas. Jadi ketika saya datang di sini banyak sekali perubahan yang saya punya, dan saya bersyukur bisa sekolah di SMA Santo Alus Jansen Kupang, meskipun mungkin ada beberapa hal yang mungkin menurut saya itu mungkin dari segi fasilitas kita belum terpenuhi, tetapi dengan berbagai keterbatasan itu selama saya di SMA Santo Alus Jansen itu sampai sekarang tidak ada hal yang membuat saya menjadi ingin pindah dari SMA Santo Alus Jansen Kupang. Saya dari saya. Terima kasih. Bagi saya adalah selalu membaca. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ted yang sudah memberikan saran, kritik, dan memberi beberapa pertanyaan kepada kita Sabina Modesta yang pada hari ini presentasi
Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Trisna selama 15 menit. Oke, baik, terima kasih Pak Ota. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Edi yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Dan saya mau menyampaikan bahwa Edi luar biasa sudah mencoba untuk melewati tahap ini, mencoba hal yang baru, mungkin hal yang baru. Kemudian di sini juga Edi sudah menjelaskan kepada kita dan sekaligus menjelaskan kepada teman-teman itu tentang gawai tersendiri, tentang dampak positif dan negatif dari gawai. Dan juga di sini Edi sudah menjelaskan tentang bagaimana gawai itu bisa mempengaruhi setiap orang, dan juga bagaimana gawai itu bisa mempengaruhi keberhasilan seseorang di masa depan. Dan Edi juga sudah jelaskan tentang latar belakang mengapa Edi memilih penelitian ini, mengapa memilih pengaruh gawai terhadap minat belajar peserta didik di SMA Santo Aloysius. Nah, dari saya, mungkin yang pertama itu saya mau tanya berkaitan dengan metode penelitian. Karena latar belakang semua sudah dijelaskan, mungkin saya tanya yang pertama itu berkaitan dengan metode penelitian. Nah, dari yang Edi paparkan tadi bahwa penelitian ini dilakukan, penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan instrumennya adalah angket. Nah, di sini mungkin Edi bisa jelaskan kepada saya dan juga penguji 1 dan penguji ketiga serta teman-teman yang ada, kenapa Edi lebih memilih metode atau teknik seperti ini? Alasan saya memilih metode kualitatif dalam penelitian saya karena menurut saya itu sesuai dengan judul karya ilmiah saya, itu pengaruh gawai terhadap minat belajar peserta didik, yang dimana pada saat penelitian nanti saya bisa mendeskripsikan sesuai dengan hasil wawancara yang saya laksanakan. Kita tahu bahwa penelitian kualitatif itu penelitian yang pada hasilnya itu kita deskripsikan sesuai dengan penelitian yang kita laksanakan. Kemudian alasan yang kedua itu kenapa saya gunakan kualitatif tadi dengan metode teknik pengumpulan dan datanya tadi kuesioner, itu karena sesuai dengan judul saya juga, yaitu pengaruh gawai, di mana saya ingin mengaplikasikan bagaimana kita hidup di dunia zaman sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, dan sehingga dengan hal itu informasi-informasi yang kita dapat itu lebih cepat dan juga bisa membantu kita. Nah, hal tersebut yang membuat saya menggunakan kuesioner dalam penelitian saya. Kemudian yang ketiga itu kenapa saya menggunakan metode penelitian kualitatif, itu juga karena menurut dukungan dari kedua pembimbing saya agar saya menggunakan kualitatif dalam penelitian saya. Yang kedua ini berdasarkan hasil penelitian yang Edi sudah lakukan, di situ persentase pengaruh gawai terhadap penurunan minat belajar peserta didik itu sebesar 71%. Sedangkan pada penjelasan awal di kajian pustaka itu, Edi sudah jelaskan bahwa ada begitu banyak manfaat dari gawai, manfaat positif, dampak positif dari gawai. Sedangkan hasilnya seperti itu. Bagaimana tanggapan Edi? Sesuai dengan yang saya jelaskan di kajian tadi, itu ada manfaat dan dampak positif yang dimiliki oleh gawai. Nah, pasti di sini pandangan saya adalah tertuju pada responden yang saya punya. Nah, jawaban yang mereka berikan itu adalah menurut pengalaman yang mereka punya dari mereka, bagaimana mereka memanfaatkan gawai tersebut. Nah, dari ke-20 responden yang saya punya, mereka menunjukkan bahwa gawai tersebut itu memberikan pengaruh terhadap khususnya itu di bagian minat belajar mereka. Nah, di sini itu terlepas bahwa manfaat gawai itu memiliki manfaat dan juga dampak positif yang baik untuk setiap orang. Namun di sini saya mengkajinya itu dalam minat belajarnya, seperti apa pengaruh gawai ini terhadap minat belajar si peserta didik. Nah, dari ke-20 responden tersebut itu memberikan jawaban bahwa mereka merasa terganggu atau konsentrasi belajar mereka itu sangat turun ketika mereka belajar dengan ada gawai atau gadget di sekitar mereka, seperti itu. Kira-kira mengapa bisa seperti demikian? Kita bisa terpengaruh pengguna gawai atau gadget tersebut ketika dia menggunakan gawai dengan porsi yang berlebihan dan juga menggunakan gawai itu dengan tidak memposisikan kebutuhan yang sebenarnya yang
ini dia laksanakan di sana atau keluar dari misalnya saat dia mau belajar, tapi terganggu dengan ada misalnya notif dari TikTok, ada hal-hal baru di sana, kemudian dia terjerumuslah untuk melihat hal-hal yang lebih menyenangkan dan meninggalkan aktivitas belajar seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan ke Terima kasih untuk Ibu Trisna. Selanjutnya ke saya sendiri terkait dengan karya ilmiah yang sudah dipaparkan oleh Ebi. Yang pertama sekali saya mengucapkan profisiat karena sudah mempresentasikan dan sudah menyusun itu dengan baik. Nah, karya ilmiah yang kita buat ini memang belum terlalu sempurna, tapi kita sudah berani untuk membuatnya, dan ini adalah suatu langkah yang baik bagi kita karena kita sedang mendorong generasi NTT ataupun di sekolahnya kita itu agar melakukan suatu penelitian. Menurut saya itu hal yang positif. Dan yang berikutnya terkait dengan karya ilmiah yang sudah dibuat oleh Ebi, tentunya masih banyak perbaikan. Saya selaku pembimbing juga, kadang kita di jalan, di ruangan kelas atau di mana atau telepon kita berbicara tentang karya ilmiah ini memang masih banyak kekurangan, nanti kita akan perbaiki itu. Terus masuk kepada materinya itu, saya hanya bertanya satu hal saja, mengingat waktu nanti diberi kesempatan kepada adik-adik mungkin mereka ada pertanyaan. Pertanyaan saya, ini kita berbicara tentang minat belajar peserta didik. Ya, minatnya mereka itu ada berbagai macam. Tadi Ebi sudah sampaikan itu, dan di sini juga Ebi berbicara tentang pengaruhnya. Ya, tentunya dari kesimpulan yang disampaikan oleh Ebi tadi ada pengaruhnya. Nah, kalau misalnya Ebi melihat ini sudah ada pengaruh baik itu di sisi negatif ataupun juga yang positif, kira-kira menurut Ebi bagaimana peran guru, orang tua, dan lingkungan itu agar nantinya hal yang berdampak negatif kepada peserta didik itu ya bisa dikurangi, bisa diminimalisir. Bagaimana menurut Ebi sendiri? Saya lihat dari yang pertama adalah peran guru. Nah, guru di sini kan otomatis di sekolah adalah sebagai orang tua dari peserta didik. Nah, menurut saya untuk meminimalisir terjadinya kecanduan atau penggunaan gawai yang terlalu berlebihan di sekolah, maka sesuai dengan aturan di sekolah kita adalah menggunakan gawai pada saat kita memerlukannya pada saat proses pembelajaran. Hal tersebutlah yang dapat menghindari atau meminimalisir kecanduan saat kita menggunakan gawai. Kemudian yang kedua, dengan acuan tersebut di mana kita menggunakan gawai itu sesuai dengan porsi atau kebutuhan di sekolah, maka peserta didik itu mampu untuk berpikir kritis, dan yang kedua itu mampu berpikir kritis, dan yang kedua itu bisa membatasi dirinya. Nah, ketika ada awasan dari para guru, otomatis peserta didik itu tidak atau melampau jauh untuk mencari informasi-informasi yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Dari segi berpikir kritisnya itu, di mana seorang peserta didik ketika mereka tidak menggunakan gawai di sekolah atau hanya menggunakan pada saat kebutuhan di sekolah, otomatis mereka akan mampu bagaimana cara berpikir kritis tanpa harus bergantung atau googling pertanyaan ataupun berbagai jawaban di internet. Namun ketika hal tersebut misalnya dibutuhkan oleh guru ataupun para peserta didik untuk mencari informasi lanjutan, hal tersebut itu sangat diperlukan. Kemudian yang kedua adalah alasan dari orang tua. Kita tahu bahwa siswa itu waktunya lebih banyak dengan keluarga atau orang tua dibandingkan sekolah. Nah, hal yang paling penting adalah alasan dari orang tua, bagaimana mereka memberikan misalnya pendidikan sedini mungkin untuk bisa memberikan informasi misalnya terkait bullying atau terkait dengan film-film porno yang tidak boleh mereka nonton seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah alasan mereka memberikan tempat atau waktu untuk mengawasi anak-anak untuk belajar di rumah. Jadi dari orang tua sebenarnya harus mendukung, misalnya ketika anak-anak tidak melakukan kegiatan belajar di rumah, maka yang orang tua lakukan adalah mengawasi atau memberikan kesempatan atau peluang kepada
anak-anaknya untuk bisa belajar dan mengurangi penggunaan gawai atau gadget. Misalnya kalau pengalaman dari saya sendiri, salah satu teman saya di kelas itu mereka menggunakan gawai hanya sampai pada jam 9 malam. Ketika setelah itu mereka harus belajar dan handphone gawai atau sejenisnya itu tidak boleh digunakan atau bapaknya biasanya mematikan wifi pada saat malam pada tepat jam 9 untuk anak-anak bisa berkonsentrasi dengan diberikan fasilitas seperti buku-buku ataupun disuruh untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah. Itu saja untuk hal-hal yang disampaikan oleh Pak Per tadi yang Krisna nanti dilengkapi kita bersama untuk melengkapi itu semua. Mungkin ada satu dua saja pertanyaan dari adik-adik. Saya memberikan kesempatan dari Putri, silakan berdiri. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Kak Ebi memilih jurnalis yang tadi Kak Ebi sudah sampaikan bahwa Kak Ebi pilih jurnalis ini? Apa sih yang mendukung Kak Ebi supaya memilih jurnalis itu? Kan banyak sumber, jadi Kak Ebi bisa pilih yang lain. Tapi mengapa Kak Ebi pilih jurnalis itu? Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara agar dapat mengurangi kecanduan gadget dalam hal-hal negatif Kak Ebi? Dari pandangan Kak Ebi sendiri untuk kita siswa-siswi dan para pelajar. Terima kasih. Memberikan pertanyaan, yang pertama saya jawab yang bagian jurnalis. Kenapa saya menggunakan jurnalis untuk bisa mendukung penelitian saya? Kalau menurut saya mereka telah melakukan penelitian dan itu menjadi pembanding bagi penelitian saya, dan di sana saya mengambil teori yang mereka punya untuk mendukung judul yang saya punya. Jadi menurut saya data yang mereka punya juga sangat valid dan mereka sudah melakukan penelitian sebelumnya. Itu makanya saya menggunakan jurnalis dalam penelitian saya ini untuk mendukung berbagai informasi ataupun menambah wawasan dalam penelitian saya ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal negatif dalam menggunakan gawai atau gadget. Jadi saya tekankan di sini tadi adalah kontrol diri masing-masing, karena bagi saya ketika orang yang mengontrol mungkin saja tidak bisa berpengaruh, tapi ketika kita diri sendiri mampu untuk bisa membuat batasan dalam menggunakan hal tersebut atau terlampau secara jauh, hal tersebut bisa membantu kita untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Bisa kepada saya. Baik Kak Ebi, di sini saya akan bertanya kepada Kak Ebi, mengapa Kak Ebi bisa memilih judul yang Kak Ebi pilih ini tentang penelitian tentang minat belajar, pemakaian gawai terhadap minat belajar peserta didik. Nah, mengapa Kak Ebi bisa memilih itu? Apa yang membuat Kak Ebi tertarik hingga memilih judul tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Memberikan pertanyaan, kenapa saya sangat tertarik untuk memberikan atau melakukan penelitian ini, karena pada saat itu sebelum saya melakukan penelitian saya mengajukan 3 judul kepada pembimbing saya dan juga kepada Pani, dan karena diskusi yang dijalankan para pembimbing mendukung saya untuk melaksanakan penelitian terhadap pengaruh gawai terhadap minat belajar. Kemudian yang kedua itu karena sesuai dengan pengamatan yang sudah saya lakukan, yaitu pada saat tadi saya singgung sosialisasi seperti itu. Nah, hal tersebut itu yang mendukung saya ingin cari tahu lebih dalam apakah benar gawai atau gadget ini dapat mempengaruhi minat belajar atau konsentrasi belajar peserta didik di SMA Fadil Amsyamsa. Oke, jadi untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai dan ujian karya ilmiah dari anak Sabina Modesta sudah selesai, profisiat dan selamat. Nanti untuk nilainya baru diberikan. Untuk kegiatan kita hari ini sudah selesai untuk ujiannya. Selamat pagi.